Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan yang lalu sebenarnya kita sudah bicara tentang rikhlahnya Rasulullah SAW, rikhlah tijariyah, perjalanan dagang Rasulullah dengan pamannya Abu Thalib. Hari ini juga kita akan bicara tentang perjalanan dagang Rasulullah SAW. Cuma kalau waktu itu ikut rombongan Abu Thalib, hari ini Rasulullah bawa dagangan seorang saudagar kaya, yaitu Khadijah binti Khuwailid. Jadi ceritawannya itu ketika Khadijah mendengar kalau ada seorang pemuda yang jujur, dikenal ketinggian akhlaknya, sehingga seorang saudagar, seorang pedagang, ini emang orang begini akhirnya dicari dan naluri bisnisnya main. Bukan sekedar keuntungan, tapi yang lebih jelas adalah dipegang oleh orang yang amanah, orang yang jujur. Itu sebenarnya lepas dari untung nggak untung, tapi dipegang oleh orang yang jujur itu udah keselamatan itu buat seorang pedagang gitu. Karena untuk apa juga ngarepin keuntungan yang besar kalau ternyata dibawa oleh orang yang nggak jujur. Yang terjadi justru sebaliknya. Tapi kalau orang berangkat dari kejujuran, maka dia akan dapat keuntungan. Nah, karenanya kemudian Khadijah ini tertarik gitu. Maka Khadijah coba menemui Rasulullah SAW dan terjadi kesepakatan. Jadi Khadijah ini biasa membawa dagangan ke Syam. Jadi ada orang yang diminta untuk membawa dagangan ke Syam. Hari ini Khadijah tertarik dengan Rasulullah SAW untuk bawa dagangannya ke Syam, dan ini disambut langsung oleh Rasulullah SAW. Singkat cerita, ini rombongan dagang berangkat. Cuma sebagaimana biasa, itu Khadijah itu ada asisten pribadinya, Maisarah namanya. Ini asisten pribadi, jadi kemana aja nih Maisarah nih yang jagain. Karena ya setiap perjalanan dagang kemana aja maka masyarakat pasti ikut, termasuk ketika dagangan ini dibawa oleh Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah. Maisarah juga ikut gitu. Maka berangkat nih rombongan dagang. Ada yang menarik buat Maisarah ini, ada yang menarik karena ada pemandangan yang nggak biasa dari kebanyakan yang biasa terjadi setiap Khadijah minta bantuan orang untuk membawa dagangannya. Ternyata Maisarah diam-diam memperhatikan perilaku Muhammad bin Abdullah ini. Ada yang menarik. Kenapa? Yang pertama, dia memberikan kesan yang kuat kalau Muhammad orang yang jujur. Itu yang pertama. Kesan yang pertama yang ditangkap kalau masalah Muhammad orang yang jujur. Yang kedua, amanah. Dan yang ketiga, cerdas. Cerdas. Ini kelihatan dari bagaimana Muhammad memanage dagangan Khadijah. Karena nanti belakangan kesaksian setelah selesai itu Rasulullah SAW, Muhammad bin Abdullah bawa dagangan Khadijah dengan keuntungan yang berlipat ganda, yang nggak pernah dibawa oleh siapapun keuntungannya, dan itu dibawa oleh Rasulullah SAW. Karena cerita ini nggak didiemin, nggak disimpan oleh Maisarah, dia ceritain kepada Khadijah, tuannya. Begitu diceritain, Khadijah tertarik. Khadijah ini kita tahu bahwa beliau sudah nikah 2 kali dan suaminya meninggal.
setelah itu hatinya tertutup buat semua laki-laki. Gitu, udah ketutup nih hatinya, ceritanya udah ketutup. Begitu dengar kisah Rasulullah SAW, muatin kebuka lagi nih hatinya. Ya Allah, kebuka lagi. Dia pikir inilah laki-laki yang didambakan selama ini. Karenanya kemudian Khadijah nggak jalan sendiri, dia diskusi dulu dengan Nafisah binti Nabi, sahabat dekatnya Nafisah. Kata Nafisah, ini ide bagus, ini niat yang bagus, yang mulia. Kenapa nggak tunaikan saja? Gitu. Karena kemudian Khadijah meminta Maisarah untuk menyampaikan apa yang menjadi hajat Khadijah. Kira-kira Muhammad menikah apa enggak? Jadi agak agresif juga. Jadi bukan Rasulullah, bukan Muhammad, tapi Khadijah agresif. Jadi tanya Muhammad menikah enggak? Rasulullah SAW nggak langsung nyambut. Gitu. Rasulullah diskusi dulu dengan paman-pamannya. Biasa orang-orang tua memang dijadikan rujukan, ambil sebuah sikap. Dan itu adalah oleh Rasulullah SAW. Kata pamannya, nggak ada salah, ambil tawaran ini. Gitu. Yang ngelamar bukan Khadijah, tetap aja Rasulullah SAW. Rasulullah melamar Khadijah, sambut Khadijah, maharnya apa? 20 ekor onta muda. bukan onta tua ya, onta muda. Itu mahal ya. Onta muda itu lebih mahal dari onta tua. 20 ekor onta muda terima oleh Khadijah. Menikah Rasulullah dengan Khadijah. Dari Khadijah ini Khadijah memberi keturunan anak-anak yang soleh. 6 putra putri dari Khadijah. Dari mulai Qasim, Zainab, Ummu Kulsum sampai kalau antum bahas lihat baca di kitab Fikhr Sirah, ya biasanya nggak jauh dari ini. Rasulullah SAW mengirim dagangan Khadijah, kemudian menikah dengan Khadijah, dari Khadijah ayo 6 putra putri dari hasil pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Masalahnya sekarang adalah bagaimana kita bisa mengambil pelajaran berharga dari sepenggal kisah, sepenggal fakta historis ini. Ini yang harusnya kita lakukan. Kenapa? Karena sirah ini seperti layaknya sebuah mata air. Dia makin diambil, bukan makin habis, tapi makin banyak dan terus mengalir, nggak ada sepinya. Lalu kita menginspirasi dalam merespon banyak masalah-masalah dalam kehidupan. Ini sirah. Karenanya pertanyaan besar dari kaji kita hari ini adalah apa pelajaran yang bisa kita dapat dari sepenggal fakta historis ini. Yang pertama, bahwa Rasulullah SAW itu kehadirannya sebagai Nabi, sebagai Rasul itu bukan kehadiran yang tiba-tiba gitu. Jadi nggak disangka, nggak diduga tiba-tiba ngaku jadi Nabi sah selesai gitu, enggak. Jadi Rasulullah SAW dari kecil, remaja, dewasa itu udah mengindikasikan sebuah sosok yang layak untuk mengusung sebuah risalah besar, yaitu risalah Islam. Kenapa? Karena dalam dirinya lengkap karakteristik kenabian, karakteristik sifat-sifat asasi yang dimiliki layaknya seorang nabi. Pertama jujur, yang kedua amanah, yang ketiga cerdas, dan yang keempat nanti ketika dapat risalah ada tugas yang kemudian kita menyebutnya dengan tablighur risalah, menyampaikan risalah, tidak disembunyikan risalah itu. Jadi dari sejarah kehidupannya itu sudah menunjukkan bahwa Muhammad ini memang pengusung dakwah. Dia bukan sesuatu yang kemudian tiba-tiba muncul, disembunyikan atau enggak, terang di dalam kehidupan manusia kebanyakan. Sehingga ini memberikan pembelajaran buat kita bahwa seorang nabi itu memang bukan posisi yang tiba-tiba didapat
tapi dia memang disiapkan gitu, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kiprahnya sebelum jadi nabi sudah terasa. Ini kalau kita lihat dari ungkapan Maisarah, bagaimana dia bisa melihat indikasi sifat-sifat yang menonjol pada diri Muhammad bin Abdullah. Yang kedua, kalau kita lihat pelajaran berharga juga dari kisah ini, bahwa Rasulullah SAW itu mengusung kejujuran. Kejujuran itu pangkal kebaikan. Albir itu mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan orang pada surganya Allah. Sebaliknya kedustaan mengantarkan orang pada fujur, fujur mengantarkan dia pada neraka. Sehingga kejujuran sebenarnya jadi harga mati dalam seluruh aspek kehidupan, dan ternyata benar dia sumber dari kebaikan. Dari kejujuran orang dapat kebaikan, dapat keberkahan, dan Rasulullah buktikan itu. Dengan jujur Rasulullah dapat keuntungan yang besar. Walaupun memang keuntungan itu tidak selalu dalam bentuk materi. Ini kadang-kadang orang suka bergening, suka tawar-menawar. Ya Ustadz, kalau jujur untung sih boleh dah, tapi kalau jujur nggak untung ngapain juga jujur gitu. Jadi jujur tuh kalau untung, kalau nggak jujur kalau nggak untung ngapain juga jujur. Ini paradigma orang sekarang, seperti juga mengatakan ya Ustadz jangan yang halal, yang haram aja susah. Ini paradigma yang sering dipaksakan oleh sebagian orang. Ya. Ini juga jujur itu pasti mendapat menghasilkan keberkahan, karena dia sumber kebaikan gitu. Sehingga mungkin nggak menghasilkan kebaikan gitu. Cuma masalahnya keuntungan tidak selalu dalam bentuk nominal gitu. Keuntungan bisa juga dalam bentuk yang lain gitu. Hari ini mungkin tidak, tapi bulanan berikutnya baru untung. Atau keuntungan dalam bentuk yang lain, kesehatan, marketing, penjualan dan sebagainya. Jadi ini yang kadang-kadang kita kurang sabar merespon kejujuran, sehingga ada ungkapan kalau jujur bagus sih nggak apa-apa, kalau jujur nggak bagus jujur itu selalu bagus gitu. Ini harga mati gitu. Ini harga mati. Antum ingat kan kisah seorang tua yang menanam, yang ngambil kayu di hutan. Nah, itu kan jujur baru dia iyain. Kalau nggak jujur bukan apa juga itu. Jadi dia tinggal sama istrinya, udah tua. Dia kerjaannya biasa, ambil kayu di hutan. Terus dijual pasar, dia dapat uang dari situ, dan dia pikirkan kerjaan keluarganya dari situ. Dia punya kampak, iya, buat motong kayu. Suatu saat harta yang paling berharga dia itu kampak itu jatuh ke jurang. Jadi nggak bisa ambil kayu lagi, nggak bisa ngambil kayu, dia nggak bisa jualan, dia nggak bisa menafkahkan keluarganya. Karenanya dia berdoa pada Allah minta kampaknya dikembalikan. Gitu. Benar, suatu saat pintunya diketok orang. Ada seorang anak muda yang bawa kampak. Kata anak muda itu, bapak yang selalu doa kampaknya minta dikembalikan. Iya kan? Kalau dia keluarin dari tasnya kampak, tapi kampaknya emas. Masya Allah. Kampaknya emas. Bapak, ini kampak bapak. Dilihat kalau bagus. Dia bilang ini bukan kampak saya jelek. Jujur. Bener. Dimasukin lagi, yang kampak emas itu dikeluarin kampak yang jelek. Ini kampak bapak? Iya, kampak saya. Akhirnya dikasih plus kampak emas. Jadi kalau dia waktu itu dia nggak jujur, dia dapat kampak emas doang. Karena dia jujur, dia dapat kampak aslinya plus bonus emas. Jujur tuh. Satu saat dia bawa istrinya ke hutan motong kayu. Kalau kemarin yang jatuh kampaknya, sekarang jatuh istrinya. Wah, gitu. Kebayang kan orang yang paling setia selama ini itu
Akhirnya dia doa kepada Allah agar istrinya dikembalikan. Benar, suatu saat anak muda datang lagi. Ya ditanya sama Yang bawa istrinya Bapak anak ini, muda loh. Bapak yang suruh doa pengen istri kembalikan. Iya katanya. Akhirnya dibawa seorang wanita cantik. Ini istri Bapak? Iya. Wah yang ini yang nggak jujur, yang ini nggak jujur. Dia bilang begitu dia wanita cantik, kata dia ini istri Bapak? Iya istri saya katanya. Kata anak muda lah, Bapak kemarin gampang jujur, pas istri enggak, cantik soalnya, jadi nggak bisa jujur. Manusia. Tapi Bapak itu punya alasan. Kata Bapak itu, ya kalau saya bilang jujur nih bilangnya main jujur lagi bicara aja. Kalau saya jujur itu bukan istri saya, nanti pasti kamu bawa pulang lagi tuh wanita cantik. Terus ente bawain istri aneh, bukan istri aneh doang, plus 3 wanita cantik. Aneh bukan nggak mau, aneh udah nggak sanggup. Satu aja kalau dia satu aja. Lagi. Jadi ada alasan. Versi siapa nih? Versi dari sejarah yang itu apa dari sini nih? Versinya nih. Ada cuma memberikan gambaran. Orang ternyata nggak jujur, dia punya alasan. Nggak jujur tapi ada alasannya. Kita biasa tuh begitu tuh. Nggak jujur punya alasan, segudang alasan gitu untuk melegitimasi kedustaan gitu. Nah, ini cuma anekdot aja, bukan siro. Ini bukan bagian dari siro nih ya. Nggak ada dari siro ini ya. Anekdot. Tapi kejadian karena sering diceritain itu. Iya. Bisa jadi terakhir ya. Walau. Jadi kejujuran itu pangkal. Karenanya di zaman kehidupan Rasulullah SAW juga kita mengenal bagaimana Rasulullah SAW meminta seorang Huzaifah untuk tetap jujur gitu, dalam perjuangan. Karena ini bicara keberkahan. Kita bisa bayangkan kalau dalam perjuangan udah mengabaikan